Sebelum kalian melanjutkan untuk menonton video ini, silakan dukung kami dengan memberikan like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa nyalakan notifikasi lonceng supaya kalian mendapatkan update terbaru dari video kami. Terima kasih. Dewi Sri Hunon adalah putri ke-9 Sang Hyang Wisnu dengan permaisuri Dewi Sri Pujoyanti. Ia mempunyai 12 saudara kandung, masing-masing bernama Bathara Herumoyo, Bathara Iswaya, Bathara Bisawa, dan Bathara Isnawa. Bathara Isnapura yang disabda menjadi raksasa dan berganti nama menjadi Ditya Rudramurti yang menurunkan Prabu Yudholakresna, raja raksasa dari negara Dwarawati, Bathara Madura, Bathara Madusena, Bathara Madusodana, Dewi Sri Huni, Bathara Pujarta, Putra Parwanboja, dan Bathara Hardhanari. Dewi Sri Hunon juga mempunyai 5 orang saudara lain ibu, putra-putri Sang Hyang Wisnu dengan Dewi Sri Sekar dan Dewi Pratiwi. Mereka adalah Bathara Srigati yang menjadi raja negara Purwacarita dan bergelar Prabu Sri Mahapanggung yang memiliki putra-putri, salah satunya adalah Sadana dan Dewi Sri. Kemudian Bathara Srinada menjadi raja negara Wirata dengan bergelar Prabu Basurata. Bathara Srinadi yang menurunkan raja-raja Mandaraka, Bambang Sitya atau Bamanarakasura, raja negara Surateleng, dan Dewi Siti Sundari. Pada mulanya, Dewi Sri Hunon akan dinikahkan dengan Bathara Brahmana Sadara atau Brahmana, putra Sang Hyang Brahma, dengan Dewi Sarasyati. Tetapi Bathara Brahmana menolak dengan alasan ia tidak pernah menemui atau tidak pernah melihat Dewi Sri Hunon dan tidak mengerti bagaimana watak, karakter, serta parasnya. Dewi Sri Hunon kemudian dinikahkan dengan adiknya, yakni Bathara Brahmana Resi atau Brahmani. Dari perkawinan itu, dia mempunyai seorang putra bernama Bambang Parikenan, yakni tokoh sakti Mandraguna, leluhur dari Pendawa dan Kurawa. Tak lama berselang, setelah melihat kecantikan Sri Hunon, Bathara Brahmana menyesal telah menolaknya. Namun belakangan ia kemudian diam-diam mencintai Dewi Sri Hunon. Karena watak dan belas kasihnya yang tinggi kepada saudaranya, Brahmani berkata kepada Bathara Wisnu agar Dewi Sri Hunon diperistri oleh Bambang Brahmana. Bathara Brahmani kemudian menjadi resi atau pertapa. Dari perkawinan antara Sri Hunon mempunyai 2 orang putri, masing-masing bernama Dewi Srini dan Dewi Satapi. Dari kisah Dewi Sri Hunon ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari terkait masalah asmara antara Brahmana dan Brahmani serta Dewi Sri Hunon. Dari Bathara Brahmana kita dapat mempelajari bahwa ketika kita telah menolak atau menghindar dari sebuah berkat yang akan diberikan kepada kita, namun kita tidak mengetahui jenis berkat yang telah diberikan, agaknya itu merupakan sebuah pamali atau ketidakpantasan. Mengapa saya katakan tidak pantas? Karena dengan menolak berkat, dengan menolak rahmat yang telah diberikan kepada kita, hal ini sama saja kita membuang rezeki, padahal kita tidak tahu seperti apa wujud dan bentuk dari rezeki itu. Sedangkan dari Bathara Brahmani kita dapat mempelajari bahwa ketika kita diberikan tanggung jawab besar untuk merawat dan memelihara serta menjaga
hak milik kita yang paling berharga dan kita sayangi, maka sebaik-baik itulah kita harus melindunginya. Dengan alasan apapun, dengan keluhuran budi atau dengan segala tata krama dan etika serta hubungan kekerabatan, hendaknya kita dapat menilai dan menimbang mana yang harus diutamakan dan mana yang harus dikesamping. Jangan karena mengatasnamakan kebenaran dan kebaikan, kita menjadi tidak memiliki perasaan dan hati. Padahal segala sesuatu dapat ditimbang dan dapat diukur bobotnya. Namun itulah kehidupan. Seperti halnya Brahmani yang memilih untuk mengikhlaskan istrinya menikah dengan kakaknya Brahmana. Dan sebagai akhir, yakni kita dapat mempelajari kisah dari Dewi Sri Hunon adalah ketika kita memiliki keinginan atau sebuah pola pikir atau ide yang menurut kita pantas untuk diperjuangkan dan dipertahankan, maka hal itu harus kita perjuangkan dengan semaksimal mungkin. Terlebih apabila kita mencintai seseorang, maka kita harus mempertahankannya. Dewi Sri Hunon adalah lambang dari kepolosan dan keluguan seorang wanita. Ia mengikuti nasihat atau saran dan permintaan dari suaminya Brahmani untuk menikah lagi dengan kakaknya. Kemungkinan Dewi Sri Hunon memiliki hasrat yang besar dan cinta yang besar terhadap Brahmani. Akan tetapi dia menurut kepada perintah suaminya. Bahkan dia meninggalkan anaknya yakni Bambang Parikenan untuk dirawat oleh ayahnya yakni Tara Wisnu. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang manusia, sudah layak dan sepantasnya untuk merawat anaknya yang merupakan tanggung jawab dari sang ibu. Namun Dewi Sri Hunon tidak dapat menerima Bambang Parikenan untuk dirawat bersama Brahmana dan anak-anaknya. Itu merupakan sebuah tanda tanya besar tentang naluri keibuan yang dimiliki oleh Dewi Sri Hunon. Di satu sisi dia menjaga perasaan suaminya, di sisi yang lain dia mengorbankan perasaan anaknya. Namun, sebagaimana kita ketahui, itu adalah salah satu fase dan pilihan dalam kehidupan. Setiap kita selalu dihadapkan pada suatu pilihan yang sulit, yang menuntut kita untuk memutuskan jalan hidup yang paling bijak dan paling benar. Namun, biar bagaimanapun, ketika kita tidak dituntun oleh hati nurani dari Sang Maha Pencipta, setiap keputusan dan pilihan yang kita lakukan tidak akan pernah berhasil baik. Oleh karena itu, jangan pernah gegabah dalam mengambil keputusan. Berpikirlah dengan tenang, berpikirlah dengan bijak. Gunakan hati nurani yang telah diberikan oleh Sang Maha Pencipta agar kita dapat menentukan jalan hidup yang paling tepat dan paling baik sesuai dengan jalan hidup kita sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa juga nyalakan notifikasi lonceng supaya kalian mendapatkan update terbaru dari video ini dan video-video baru yang akan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.